Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya Rian Surya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya nih, atau apa saja alat-alat yang saya bawa untuk mencuci pada saat ingin mencuci AC ya. Di depan sini ada blower mereknya Kelat ya. Ada termometer seperti ini atau infrared ya, mereknya Flux. Ada anemometer ya, mereknya Value. Ini ketiga alat ini yang selalu saya bawa pada saat saya ingin servis AC ataupun cuci AC lah intinya. Kenapa sih saya membawa blower ya? Di sini blower ini fungsinya untuk meniup atau membersihkan kotoran atau debu pada PCB sebelum kita cuci nih. Kadang-kadang teman-teman begitu cover indoornya kita buka, PCB-nya itu banyak debu ya. Debunya itu kadang-kadang tidak bisa kita bersihkan menggunakan kuas ataupun lap ya, harus menggunakan blower. Dengan adanya blower ini fungsinya untuk meniup dan bisa juga untuk menghisap ya, atau vakum lah. Ini ada dua fungsi ya. Dan yang kedua itu blowernya juga dipakai pada saat setelah kita cuci AC itu kecipratan airnya itu mengenai si PCB nih, kan sangat berbahaya sekali ya, ada cipratan air mengenai PCB. Dengan adanya blower ini kita bisa bersihkan nih air-airnya sebelum dihidupkan. PCB-nya kita keringkan dulu menggunakan blower ya, atau kita vakum lah. Dan yang kedua alat yang saya bawa itu adalah ini teman-teman. Alat yang saya bawa itu termometer ya, seperti ini, atau infrared seperti ini, mereknya Flux. Ini fungsinya untuk mengetahui sebelum kita cuci AC itu berapa suhunya dan setelah cuci AC itu berapa suhunya. Ini sangat berguna sekali teman-teman, infrared ini. Kadang-kadang si konsumennya tanya nih, kok AC saya tidak dingin ya? Jangan sampai setelah kita perbaikan si konsumennya malah bilang, kok setelah dicuci AC kita tidak dingin, AC-nya tidak dingin. Nah, dengan adanya alat ini kita mempunyai data nih, sebelum dicuci misalnya 27 dan setelah dicuci itu kurang ya, atau 219 setelah dicuci. Nah, dengan adanya alat ini kita bisa sebagai data juga nih, dengan adanya alat infrared ini. Dan yang ketiga yang saya bawa adalah ini anemometer ya, seperti ini. Anemometer ini untuk mengetahui kecepatan angin. Seperti ini saya nyalakan. Ini kecepatan angin pada indoor AC itu berapa nih sebelum kita cuci. Misalnya berapa meter per detik, berapa nih nilainya, dan setelah kita cuci ini berapa kecepatan anginnya. Dengan adanya alat-alat ini kita bisa mengetahui nih. Ini intinya alat-alat ini sebagai data kita ya. Sekarang apalagi zaman semakin canggih, konsumen juga melihat alat yang kita bawa juga ya. Ini sebagai penarik juga nih teman-teman. Pasti konsumen juga senang melihat alat-alat yang kita bawa yang untuk servis AC-nya nih. Dengan adanya alat-alat ini mereka lebih percaya, lebih akurat lah, bahwa kita lebih profesional dalam mengerjakan AC-nya ya teman-teman, tidak mengada-ngada. Dengan adanya alat ini lebih bisa menjelaskan secara teknis di lapangan ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga membeli alat-alat ini ya, walaupun dengan tidak dengan merek yang saya punya ini. Nah, ini mungkin kita bisa cek nih, seperti ini. Ini alat blowernya dulu yang tadi saya jelaskan mungkin tadi. Nah, ini blowernya, misalnya kita mau cuci AC, kita bersihkan dulu PCB-nya, kita bersihkan. Terus setelah cuci AC juga kita bersihkan menggunakan blower ya. Intinya untuk mengeringkan dan untuk membersihkan blower lah, mengeringkan airnya dan mengeringkan, membersihkan blowernya. Dan yang kedua kita menggunakan termometer seperti ini. Nah, kita fokuskan dulu. Nah, ini dengan adanya ini kita bisa mengecek nih berapa suhu output yang ada di AC kita. Nah, ini sebagai data kita juga nanti nih, sebelum dicuci berapa dan setelah dicuci berapa ya teman-teman.
Dan yang ketiga itu ini ya, ini anemometer untuk mengetahui berapa kecepatan angin nih sebelum dicuci, berapa, seperti ini. Sebelum dicuci itu misalnya tadi 1,1 meter per detik misalnya. Terus setelah dicuci itu menjadi 3,3. Kan ada perbedaan nih teman-teman ya. Seperti ini ada perbedaan. Nah, ini buat data kita ke konsumen bahwa cucian kita ini maksimal dan bersih ya. Pokoknya itu aja. Menurut saya teknisi itu harus mempunyai alat-alat yang saya punya di bawah ini ya teman-teman ya, untuk data kita lah intinya. Dan yang pasti konsumen juga senang ya kalau kita membawa alat-alat seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan atau berbagi pengalaman ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe di channel YouTube saya Rian Surya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.